dia berdua di laundry. Dia itu mengamati ya. Dia mengamati dari pakaian dalam yang dicucikan di laundrynya dia itu. Dia itu mengambil kesimpulan kok pakaian dalam orang-orang muslim ini kok bersih. Sementara pakaian dalam orang-orang yang Islam itu kok kotor. Faslun utawi kila fasal. Syurutul istinja'i utawi pira-pira syarate cewek. Cewek itu ada membersihkan kotoran ya. Yang keluar dari lubang depan atau belakang kita itu namanya istinja. Bil hajari kang ngangge watu. Jadi ada beberapa bahasan ya, ketika air itu tidak ada, maka kemudian kita bisa melakukan istilahnya mensucikan atau bersuci daripada kotoran yang keluar dari lubang depan dan belakang kita dengan istinja menggunakan hajar, menggunakan batu ya. Sama niatun itu syaratnya ada 3. Syurutul istinja'i bil hajar sama niat ya. Ayyakuna bisalasin ahjari. Yang pertama, ayyakuna suci arab ono iku bisalasi ahjarin ya. Telu piro-piro watu. Syarat pertama kalau kita ingin istinja dengan batu, itu batunya jumlahnya 3 ya. Batunya jumlahnya 3. Yang kedua, wa ayyunat kol mahal ya. Yang kedua, lan arab dan bersiakan ya opo panggonan ya. Jadi yang kedua ini adalah bagaimana kemudian tempat keluarnya itu dibersihkan ya, dibersihkan ya. Yang ketiga, wa alla jifa an najsu lan arab ora garing opo an najisu najis. Ya ketika najis atau baik BAB atau BAK itu dalam kondisi masih basah ya. Jadi menggunakan batu ini jangan sampai kemudian bekas pipisnya nggak ada atau sudah kering, atau bekas BAB-nya sudah kering. Maka ini tidak memenuhi syarat ya. Jadi syarat yang pertama tadi harus ada ada batu jumlahnya 3. Yang kedua kemudian di situ ada tempat yang keluarnya itu dibersihkan ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kondisi najis yang menempel di lubang depan dan belakang itu tidak sampai kering dulu ya. Kemudian yang keempat, halaman 4. Wala yantakilah lan arep orang ngali opo najis. Jadi syarat yang keempat ini najisnya tidak pindah. Pengen tidak pindah itu di tempat yang mau dibersihkan. Wala yatro'a alaihi lan arep ora anyat teko alaihi ngatasi najis. Akhoru kang liya ya. Apa akhoru najis kang liyane. Jadi kemudian syarat yang kelima ini saudaraku sekalian tidak ada najis baru ya. Pengertian najis baru itu ya berarti belum keluar, belum selesai ya, entah itu BAB atau BAK-nya ya. Jadi kalau ada najis baru otomatis menggunakan batu yang baru begitu ya. Jadi ini ada persyaratan yang ke-6 begitu. Kemudian wala yujawizo safhatahu lan arep ngliwati apa najis. Jadi arep orang ngliwati apa najis safhatahu bokonge wong ya. Jadi najis baik BA ini kalau bicara bokong itu kan BAB ya. Itu najisnya itu posisinya di tempat itu ya. Tidak sampai melebar ke mana-mana gitu. Wa khasyafatahu lan ing khasyafah. Khasyafah ini kalau kita itu punya alat kelamin itu yang namanya khasyafah itu kita omongkan pucuk itu topi istilahnya orang itu lihat topinya itu ya, itu namanya khasyafah ya. Jadi najisnya itu tidak melebar, tidak keluar dari situ. Kalau BAK berarti tidak sampai muncrat kemana-mana ya, masih di seputar itu. Kalau BAB tidak sampai keluar daripada bokongi gitu. Wala yusibahu ma, misalnya wala yusibahu lan arep ora ngenai ing najis apa maun banyu ya. Maksudnya memang posisinya tidak ada air ya. Jadi ketika ada air maka air afdol, lebih utama ya. Wa antaku dal ahjar lan arep ono opo al hajib pira-pira watu iku tohiron, itu watu sing suci ya. Dalam artian apa? Ada batu tidak suci, ada. Contohnya ya,
ada batu kemudian ada di lingkungan tempat kotoran sapi. Itu berarti apa? Batunya tidak dijamin kesuciannya. Tapi kalau kita batu-batu entah itu di pinggir jalan segala macam ya, dalam artian memang tidak kelihatan benar itu bekas digencingi orang atau memang batunya itu benar-benar batu yang kelihatan tidak pernah kena BAB-nya kotoran hewan segala macam, maka itu kita menganggap dan meyakini itu ada batu yang suci. Pengertian batu suci juga jangan sampai kita keliru ya. Contohnya misalnya kita kemudian mau mensucikan kotoran itu dengan batu, tapi ketika kita ambil sawangannya atos, tapi ternyata bukan batu, ternyata itu kumpulan daripada kotoran hewan yang mengeras gitu ya. Berarti apa itu gak sah. Jadi pengertian daripada batu atau apapun yang digunakan untuk istinja itu bersih dan suci, itu ya memang terhindar dari beberapa hal yang menjadikan dia itu najis ya. Jadi kita harus tahu itu posisinya di mana, kemudian benar-benar kita tidak tahu kalau itu tidak pernah digencingi sama hewan yang lain atau bagaimana. Jadi posisi barang ya yang mau digunakan untuk istinja itu suci, itu mensyaratkan begitu ya. Jadi ini ada 8 ini secara umum kita diperbolehkan saudaraku sekalian ya, istinja dengan batu. Tapi itu adalah alternatif ketika tidak ada air. Kalau ada air ya, orang Islam itu luar biasa. Ya, orang Islam itu benar-benar menjadikan syariat ini benar-benar sempurna ya. Ketika mereka istinja dengan air ya, beda dengan beberapa orang di negara barat ya. Ada beberapa orang yang kemudian mereka ketika istinja pakai tisu saja. Kalau kita istinja pakai tisu, rasanya masih merasa belum bersih kan ya, masih belum yakin katanya. Kenapa? Karena ada air ya. Dan ada suatu kisah yang cukup menarik ya, saya pernah baca itu. Ada seseorang itu kemudian menjadi mu'alaf atau masuk Islam itu ketika dia sebagai orang yang bertugas di laundry ya, dia bertugas di laundry, dia itu mengamati ya, dia mengamati dari pakaian dalam yang dicucikan di laundrynya dia itu mengambil kesimpulan kok pakaian dalam orang-orang muslim ini kok bersih, sementara pakaian dalam orang-orang yang Islam itu kok kotor. Itu ada cerita yang cukup menarik. Akhirnya dia penasaran, dia tanya, kenapa ya pakaian dalam orang muslim itu bersih? Ya karena kami istinjanya dengan air. Sementara yang pakaian dalam orang muslim ya mereka asalnya jangan istinjanya. Kalau ada air ya pakai air, itu pun tidak harus bersih banget begitu ya. Kalau ada yang nempel-nempel di pantatnya segala macam, mereka cukup ambil tisu gitu untuk membersihkan. Itu terjadi. Akhirnya apa? Dia dari satu peristiwa itu kemudian dia berpikir ya, dan kemudian dia qadarullah ya, akhirnya masuk Islam. Jadi istinja itu menjadikan seseorang itu kemudian bisa masuk Islam, hidayah masuk Islam bisa jadi situ. Ini ada suatu kejadian di sebuah kisah di luar negeri yang seperti itu, cukup menarik. Jadi saudaraku sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan air, berkaitan dengan kencing ini memang kita harus hati-hati ya. Karena Rasulullah pernah wanti-wanti kita ya. Salah satu daripada siksa kubur itu salah satunya karena kurang bersihnya kita istinja. Karena dari baul ya, dari air kencing ya. Makanya saudaraku sekalian, dalam Islam itu bahasan tentang thaharah ini bahasan yang awal disampaikan. Kenapa? Islam itu memang mengharapkan semua pengikutnya atau kaum muslim ini menjadi orang yang suci, orang yang suka kebersihan ya. Jadi ini maka bahasan tentang caranya istinja ya. Kemudian bagaimana kemudian kita diperbolehkan menggunakan batu ketika tidak ada air atau airnya kurang segala macam ya. Itu mensyaratkan ada beberapa itu di situ ya. Ada bagaimana jumlahnya 3. Pengertian 3 itu apa ya? Ada batu 3 dan kalau batu itu kemudian diambil, ditutulkan begitu. 1 dibuang ya. Ambil lagi satunya. Dibuang. Ambil lagi satunya. Ada juga ulama yang membolehkan itu 1 tapi sisinya berbeda, seperti krewen ya, atau genteng yang bekas itu ya. 1 sini terus satu baliknya masih bisa dibuang, terus ambil lagi 1 ya. Pokoknya jangan 1 tempat. Jadi bagaimana kemudian kotoran ini bisa ditempel sampai 3 kali. 1, buang, 2, 3 ya. Ini sudah salah satu daripada syarat kita bisa istinja dengan batu. Kemudian tadi tidak sampai
tidak sampai pindah lokasi kemana-mana gitu ya. Kemudian tidak sampai kering ya. Dan najisnya kalau kering berarti apa? Kalau najisnya kering otomatis itu menjadi apa? Tidak bisa dibersihkan. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu salah membersihkannya memang agak lebih ketat daripada mazhab yang lain. Bagaimana kemudian ketika ada kotoran itu harus dihilangkan airnya dulu. Kotorannya dihilangkan dulu ya. Entah itu dengan apa tisu, entah dengan apa ya. Kalau udah kotoran airnya itu enggak ada ya, istilahnya barang secara kasat mata enggak ada, baru kemudian disiram dengan air yang mengalir. Baru kemudian ketiganya baru dilap. Caranya begitu. Jadi tidak boleh langsung ada apa kotoran ayam begitu langsung diambil pel kemudian dibasahi kemudian diulek-ulek gitu. Nah, itu tetap tidak suci ya. Yang pertama tadi apa? Harus dibersihkan dulu ya. Air najisnya itu dibersihkan sampai bersih ya. Baru kemudian ada air yang disiramkan dan itu mengalir ya, meskipun enggak sampai mengalir semua rata, enggak, cukup di tempatnya terkena najis. Itu baru kemudian yang ketiga cara membersihkan dengan dilap dengan tisu atau kain yang lain ya. Itu sudah suci. Kemudian sampaikan di sini bagaimana kemudian saat itu tidak ada air ya, kondisi yang memperbolehkan kita pakai batu itu karena tidak ada air ya. Dan yang kemudian juga harusnya batu itu adalah batu yang bersih ya, batu yang suci ya.